Halo, apa kabar kalian semua? Kita sekarang sudah ada dua buah ponsel dengan rentang harga yang bisa dibilang cukup berbeda, segmennya juga cukup berbeda, tapi masih ada di harga 1 jutaan rupiah. Kenapa saya bilang buat segmennya cukup berbeda? Karena buat Poco C75 ini ada dua varian ya, yaitu 6/128 dan juga 8/256GB. Sedangkan buat Infinix Hot 50i ini cuma di 6/128GB. Dan buat 6/128GB itu harganya sama dengan Poco buat varian terendah. Tapi kalau kita ngomongin buat varian tertinggi yaitu 8/256GB, maksudnya 256GB buat memori internalnya itu sebenarnya ada di Infinix Hot 50 varian reguler, nggak ada i-nya buat bagian belakangnya. Tapi di sini kita membandingin aja dengan Infinix Hot 50i, kita ambil varian terendah meskipun buat Poco C75 yang saya pegang ini adalah buat varian tertinggi 8/256GB. Tapi ini kita lihatnya dari segi performa atau dari segi chipsetnya, sama-sama pakai MediaTek Helio G81 series. Oke, jadi buat segi harga kita udah bandingin di awal video tadi dan langsung aja kita masuk ke tampilan dan juga desainnya. Kalian suka yang mana atau kalian pilih yang mana itu terserah kalian, selera masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka ini ya buat setup dari kamera Infinix karena nggak terlalu over, nggak terlalu kegedean kayak sebelum-sebelumnya. Padahal sebelumnya kalau kita lihat desain-desain dari Poco itu ya bisa dibilang lebih bagus dari tampilan desain Infinix ya buat ponsel entry levelnya. Tapi sekarang ini kalau menurutku tampilan desain yang dimiliki di Poco C75 ini kayak gimana ya, kayak kurang suka aja gitu. Apalagi buat back covernya ini polos, kalau dibikin kayak Xiaomi Redmi 14C itu malah lebih kelihatan oke karena ada buat beberapa gradasi atau ada kayak motif-motifnya. Dan kalau dipegang kayak gini, ini keduanya bisa dibilang ya selisihnya cukup dikit. Tapi buat back cover yang dipakai keduanya ini sama, masih menggunakan back cover plastik. Kemudian tampilan desainnya juga ini bisa dibilang sama, pakai tampilan desain minimalis mengotak kayak gini. Tapi buat sudut-sudutnya baik Poco C75 ataupun Infinix Hot 50i ini masih sama, pakai ini pojok yang agak sedikit melengkung, jadi masih kerasa enak meskipun kita pegang kayak gini. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat tombol power plus sensor sidik jari scanner, ada tombol volume di bagian atasnya. Di sini di Infinix ada lubang speaker, sedangkan di C75 ini ada buat lubang jack audio 3,5 mm. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat buat SIM ejector dan bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawah keduanya sama, ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan Infinix Hot 50i jack audionya ada di bagian bawah. Sedangkan buat tampilan depan tentu kalian semua mungkin ya sepemikiran dengan saya ya. Kalau tampilan depan tentu Infinix Hot 50i jadi juaranya atau bisa dibilang lebih unggul karena punya tampilan layar neo display. Dan buat bezel di bagian samping kanan kiri ataupun dagu di bagian bawah ini juga di Infinix Hot 50i sedikit lebih tipis dibanding Poco C75. Sedangkan buat tampilan depannya ini yang cukup disayangkan di Poco C75 masih menggunakan tampilan layar water drop notch kayak gini. Buat layarnya keduanya sama-sama menggunakan resolusi HD+, kerapatan di 263 pixel buat Infinix dan 260 pixel buat Poco. Dan keduanya sama-sama udah support dengan refresh rate maksimal nyampe 120 Hz. Yang membedakan selain buat tampilan desain, tentunya buat ukuran atau dimensi dari layarnya. Buat Poco C75 ini lebih luas, lebih gede di 6,88 in, dan di Infinix Hot 50i ini sedikit lebih kompak di 6,67 in. Ini tentu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing buat dimensinya. Tinggal kalian sesuaikan dengan ukuran tangan kalian ataupun kenyamanan ketika sedang pegang ponsel. Tapi kalau saya pribadi lebih suka buat ukuran yang sedikit lebih kompak. Sekarang kita cek buat multi touch-nya. Ini buat ponsel dari Poco bisa mendeteksi maksimal hingga 10 sentuhan, sedangkan di Infinix ini masih 5 sentuhan aja buat multi touch-nya. Bisa kalian perhatiin buat touch sampling rate di Infinix Hot 50i bisa nyampe 200 Hz, sedangkan buat ponsel dari C75 atau Poco ini maksimal tertingginya di 125 Hz. Sekarang kita tes pakai aplikasi Real Piano.
Dan waktu kita tes pakai real piano, ternyata keduanya sama-sama oke dan juga responsif. Dan bisa kalian perhatiin sama-sama berikut ini buat kualitas gambar ataupun warna yang dimiliki dari kedua ponsel. Buat warna, ketajaman, dan juga hasilnya ini menurutku sama-sama memuaskan, enak, dan juga adem di mata. Namun buat opsi pemutaran ini di Poco C75 lebih tinggi, bisa nyampe 2160p 60 fps, sedangkan di Infinix Hot 50i maksimal di 1440p 60 fps. Dan setelah kita dengarkan buat sampel audionya, menurutku hasil suara dari Poco ini lebih kenceng dibanding Infinix Hot 50i. Tapi yang saya suka dari Infinix Hot 50i ini udah punya dual speaker stereo. Jadi atas bawah bisa bunyi semua, sedangkan di Poco cuman bunyi di bagian bawahnya aja. Buat UI atau tampilan antara muka dari keduanya, ini sama-sama pakai yang terbaru. Ini udah pakai HyperOS Android 14. Infinix Hot 50i udah pakai XOS versi 14 Android 14. Lalu buat SoC keduanya sama pakai MediaTek Helio G81, tapi buat C75 atau Poco ini ada ultranya di bagian belakang. Dan buat flashnya masih sama-sama menggunakan flash eMMC. Dan masih menggunakan fabrikasi di 12 nanometer dan udah berjalan di sistem 64 bit. Bahkan buat MediaTek Helio G81 Ultra dan MediaTek Helio G81 Polos ini bisa dibilang sama persis. Nggak ada perbedaan sama sekali antara keduanya. Paling ya cuman di tuning sendiri kayak gitu ya. Dan ini waktu kita tes pakai CPU throttling, bisa kalian perhatiin ya, maksimalnya ini masih tinggian G81 Polos milik Infinix Hot 50 bisa nyampe 152 ribuan gips, minimum di 101 ribuan gips. Jadi maksimal dan juga minimalnya masih tinggian di Infinix Hot 50i, tapi buat persentasenya masih sedikit stabil. Di Poco C75 dapat di 80%, tapi maksimum dan juga minimumnya masih ada di bawah Infinix Hot 50i. Skornya cuman selisih dikit, ini 269 ribuan poin, sedangkan di Infinix 262 ribuan poin. Dan sekarang langsung aja kita mulai buat gaming test dari keduanya. Tapi sebelumnya kita charger terlebih dahulu biar baterainya sama-sama ada di 100%. Oke, buat sekarang ini kedua ponsel baru aja kita cabut dari charger dan keduanya masih sama-sama ada di 100%. Buat konektivitas cuman pakai WiFi aja, Bluetooth, NFC, dan juga Maps atau GPS udah kita nonaktifkan dari Infinix dan juga dari ponsel Poco. Lalu buat opsi refresh rate kita pilih di 120 Hz. Aplikasi berjalan di latar belakang kita keluarkan semuanya. Dan ini buat FPS real time dari keduanya udah aktif. Dan langsung aja kita buka sama-sama dan kita lihat ya nanti gimana buat hasil dari performa, suhu, dan juga buat penurunan baterai dari keduanya. Ini RAM 8GB dan ini RAM 6GB. Biar gak salah sangka ya, gak salah tangkap. Nah, selisihnya cuman kurang lebih di 1 detik. Oke, kita mainnya mabar ya. Langsung aja kita mulai. Dan nanti bakal kita liatin buat perubahan dari suhu, FPS, serta penurunan baterai dari keduanya. Oh iya, hampir aja lupa, keduanya ini pakai settingan yang sama ya, di tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya buat Infinix Hot 50i, nah ini buat grafisnya sebenarnya udah bisa nyampe ultra, cuman kita samain biar lebih fair aja dengan Poco C75. Oke, ini kayaknya sih nanti bakalan kalah ya. Dan kita pakai buat kebut-kebutan ataupun buat main game dari tadi sih aman ini. Nah, daripada mati. Oke, nice. Mati yuk. Oke, mantap. Aduh, tetap aja kalah. Oke, dan buat matchnya udah selesai. Ini langsung kita keluarkan aja. Tadi mainnya mabar rank, bintangnya hilang 1. Kita cek terlebih dahulu buat suhu layar. Ini di Poco C75 suhunya di 39, ya 39 gitu aja ya. Suhu back cover ini di 38. Suhu layar Infinix ini di 39 juga ya, 39. Suhu back cover ini 39.
Dan buat suhunya cuma berbeda 1 derajat buat back covernya, masih sedikit adem di Poco C75. Dan selama kita pakai buat main game selama ini ya 19 hampir 20 menit, baterai dari keduanya sama-sama masih ada di 97%. Jadi kedua ponsel ini bisa dibilang awet. Dan ini buat FPS real time yang kita dapetin, Poco C75 dapat rata-rata 55 fps, sedangkan Infinix Hot 50i dapat di 54 fps. Dan buat grafisnya bisa kalian perhatiin, di sini buat frame dropnya masih kerasa minim di Infinix Hot 50i dibanding Poco C75. Oh iya, hampir aja ketinggalan ya, ini sekedar info aja, di ponsel Poco C75 ini nggak bisa split screen atau berbagi layar, sedangkan di Infinix Hot 50i udah bisa. Nah, oke, selanjutnya buat menunjang performa ataupun nemenin kita dalam waktu keseharian, kedua ponsel ini punya baterai gede. Di Infinix Hot 50i ponsel ini punya baterai sebesar 5000 mAh, sedangkan di Poco C75 baterainya sedikit lebih gede di 5160 mAh, dan keduanya didukung dengan adapter charger di 18 watt. Tapi dalam paket penjualan Poco C75 ini mendapatkan adapter charger hingga 33 watt. Lalu buat fitur-fitur lain yang dimiliki dari keduanya, dari bagian belakang ini udah kelihatan kalau Infinix punya senter andalannya. Ini super terang banget, dan langsung aja kita lihat buat perbedaan flash ataupun senter yang dimiliki dari kedua ponsel. Dan ini Poco C75, kita aktifin buat senternya. Senternya cuman kayak gini, dan ini kita aktifin senter di Infinix Hot 50i. Nah, ini Poco C75, ini Infinix Hot 50i. Jauh lebih terang di Infinix Hot 50i. Lalu kedua ponsel ini juga sama-sama udah punya fitur NFC. Lalu buat sensor lain di sini di Infinix Hot 50i komplit semua, sedangkan di Poco C75 ini buat gironya absen. Dan di Poco C75 kali ini absen juga buat inframerahnya, jadi tergolong cukup banyak ya buat Poco C75 yang absen buat kali ini. Selanjutnya di bagian setup kamera, kedua ponsel ini sama-sama hadir dengan dua kamera aja di bagian belakang. Buat Poco C75 ini punya kamera utama sebesar 50 megapiksel AI kamera, dan di Infinix Hot 50i ini punya kamera di 48 megapiksel, dan menariknya udah pakai IMX582 pure kamera. Kira-kira semenarik apa nih buat hasil kamera belakangnya nanti? Sedangkan buat kamera selfie dari keduanya di Infinix Hot 50i cuman pakai 8 megapiksel, dan di Poco C75 pakainya di 13 megapiksel. Di Poco C75 ini yang saya suka udah ada buat mode HDR, dan kedua ponsel ini belum ada buat mode perekaman video ganda. Lalu di Infinix Hot 50i ini sudah ada buat mode perekaman video bokeh, dan opsi perekaman atau resolusinya bisa nyampe resolusi 2K 30 fps, sedangkan di Poco cuman di 1080 30 fps. Langsung aja mari kita lihat sama-sama gimana buat hasil kamera dan juga perekaman video dari keduanya. Ini perekaman di 1080 30 fps buat kamera depannya. Dan kalau dilihat buat skin tone atau buat hasil kamera selfie, menurutku sih buat foto ataupun buat rekam video, ini hasil dari Poco C75 lebih bagus ya. Dalam artian buat warna ini lebih enak dilihat dibanding Infinix Hot 50i. Ini buat sampel perekaman kamera depan 1080 30 fps kalau kita pakai buat jalan kayak gini. Nah, ini tentunya nggak ada buat sistem stabilisasi dari keduanya ya. Dipakai buat jalan hasilnya ya seperti kita pakai jalan di depan rumah aja. Kalau dilihat secara langsung sih saya lebih suka buat hasil kamera depan di Poco C75 dibanding Infinix Hot 50i. Begitu buat hasil perekaman video ataupun hasil fotonya. Kalau ini perekaman di 1080 30 fps ya. Buat kamera belakang di Poco C75 mentoknya di 1080 30 fps, tapi di Infinix Hot 50i bisa nyampe resolusi 2K 30 fps. Dan ini kita pakai buat jalan aja kayak gini. Keduanya sama-sama kelihatan buat getaran atau jitternya karena nggak ada buat stabilisasinya. Hasilnya seperti ini. Buat warnanya sih saya lebih suka di Infinix Hot 50i ya. Oke. Ini buat sampel perekaman di resolusi 1080 30 fps malam hari. Kurang lebihnya sih jam 11 malam ya.
Kalau dilihat dari layar langsung, keduanya sih sama-sama ya kelihatan kayak gini. Hasilnya kelihatan nggak jauh berbeda, sama-sama kelihatan buat noise-nya. Dan kalau kita lihat di lampu kayak gini, ya kurang lebihnya sama, ya. Kurang lebihnya sama buat hasil perekaman videonya. Tapi buat kualitas audionya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba deh drop aja di kolom komentar. Dan buat hasil foto ataupun perekaman video, buat kamera belakang saya sih lebih milih di Infinix Hot 50i. Mungkin karena ada ini ya, EMX 582, jadi buat hasilnya menurutku lebih kelihatan tajam dan juga agak lebih detail dibanding ponsel dari Poco C75. Tapi buat kamera selfie-nya saya sendiri lebih milih di Poco C75 karena kita nggak perlu edit-edit, tapi sebenarnya buat ketajaman sih masih cukup tajam di Infinix Hot 50i. Dan kesimpulannya gimana kalau kalian belinya Infinix Hot 50i? Pokoknya kita bandingin buat varian yang sama 6/128GB ya. Secara keseluruhan sih saya milih di Infinix Hot 50i. Cuman ya buat kamera depannya kalau kita pakai foto-foto harus diedit dulu, kita lebih kincelongin, lebih beningin lagi buat tone warnanya karena di Infinix ini warnanya lebih warm, lebih pekat gitu. Tapi buat keseluruhan sih tentu saya lebih milih di Infinix Hot 50i. Kalau di Poco C75 ini dipakai buat nonton konten ataupun buat main game itu udah enak karena buat layarnya gede di 6,88 inch. Cuman kekurangannya ya ini, gak ada buat dual speaker stereo, tampilannya masih water drop notch, dan kelebihan ataupun kekurangan itu balik lagi ke penggunanya lagi. Lebih tepatnya ke selera kalian masing-masing sama kebutuhannya gimana. Kira-kira kekurangan di Infinix ataupun di Poco ini itu kekurangan yang paling kalian butuhin atau enggak. Begitu juga sebaliknya, kelebihannya itu kalian butuhin atau enggak. Jadi kalau pendapat kalian sendiri gimana, drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.